Setelah tragedi pembantaian yang dilakukan Said Heda, banyak warga Sanctum yang meninggal dan mengalami luka-luka serius. Jackson, Emory, dan Murphy sibuk membantu warga yang terluka tanpa mereka sadari bahwa Said Heda telah kabur dari aula. Ternyata, Said Heda menghampiri Mehdi di kedai. Bagi Said Heda, Mehdi adalah ancaman serius karena darahnya dapat membuatnya menjadi komandan. Sesuai aturan Grounders, hanya Nightblood terakhirlah yang berhak menjadi komandan. Maka Said Heda pun berniat membunuh Mehdi. Namun ia mengurungkan niat itu untuk sementara waktu karena menurutnya Mehdi lebih berharga jika tetap hidup. Tetapi dengan satu syarat, Mehdi harus berlutut di hadapannya. Mehdi yang ketakutan pun memutuskan untuk bertekuk lutut kepada Said Heda. Oh iya, karena Said Heda berasal dari klan Sanggedakru, Knight menjadi orang pertama yang mendukungnya menjadi Heda. Akibatnya Wonkru pun kembali terpecah belah. Sementara itu Murphy, Emory, dan Indra panik mencari Mehdi kemana-mana. Tetapi untungnya Mehdi cepat ditemukan. Namun tak lama kemudian suara yang tidak asing terdengar dari istana, yakni suara Said Heda yang sedang memprovokasi Wonkru agar tidak lagi percaya kepada Indra. Indra pun segera menghampirinya bersama sisa anggota Wonkru yang masih mempercayainya. Sementara itu Murphy, Emory, dan Mehdi berada di ruang medis bersama para warga asli Sanctum yang terluka. Mereka berusaha membantu, tetapi warga Sanctum justru lebih fokus pada kebohongan yang telah dilakukan Murphy dan Emory. Sehingga di belakang mereka, warga menebar kebencian yang seharusnya tidak menjadi prioritas pada saat krisis seperti itu. Meskipun begitu, Murphy dan Emory tidak memperdulikan cacian warga Sanctum tersebut. Yang mereka pedulikan saat ini adalah memastikan masih ada warga Sanctum yang selamat. Tampaknya, Said Heda menganggap warga Sanctum sebagai ancaman. Said Heda merupakan tipe pemimpin yang sangat diktator, tetapi ia juga cerdik dan selalu memikirkan masa depan. Jika ada indikasi ancaman, maka ia akan menghilangkannya sebelum menjadi bencana. Mengapa warga Sanctum menjadi ancaman baginya? Karena mereka bisa saja melakukan balas dendam yang dapat merepotkannya. Oleh sebab itu, cepat atau lambat ia harus segera menyingkirkan seluruh warga Sanctum yang tidak loyal terhadapnya. Murphy sangat paham hal tersebut, tetapi di sisi lain, jika ia dan Emory membantu warga Sanctum, maka mereka berdua juga akan berada dalam bahaya. Taulah ya, mereka adalah sejoli yang mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Di samping itu, Said Heda sedang melangsungkan ritual pengangkatan komandan yang ia lakukan sendiri. Penampilannya pun kini sudah berubah, sangat mencerminkan Grounders dan komandan kegelapan. Dengan lantang, Said Heda melafalkan seluruh silsilah komandan, mulai dari BK sampai Mehdi, dan terakhir dirinya. Tak lama kemudian Indra datang dengan amarah. Ia menantang Said Heda untuk melakukan sebuah tradisi yang sangat suci menurut Grounders, yaitu pertarungan 1 lawan 1. Ketika mendengar itu, Said Heda langsung senang karena memang itulah yang ia inginkan. Said Heda sangat percaya diri bahwa dirinya bisa menang ketika melawan Indra. Dan jika Indra kalah, maka seluruh klan akan bertekuk lutut kepadanya. Pertarungan pun dimulai. Di hadapan semua klan ditambah warga Sanctum yang penasaran, Indra dan Said Heda bertarung secara adil. Awalnya Indra memegang kendali, bahkan ia berhasil menghempaskan senjata Said Heda. Namun tanpa senjata pun, kekuatan fisik Said Heda lebih kuat daripada Indra. Said Heda mengambil senjata Indra dan hendak menusuknya. Untungnya Indra berhasil menghindar. Kemudian Indra mengeluarkan sebilah belati dan berhasil ia tancapkan ke bahu lawannya. Namun Said Heda tetap saja kuat. Ia melepaskan tusukan Indra, lalu menyikutnya hingga Indra terpental dan tidak kuat untuk bangkit. Said Heda memberinya 1 kali kesempatan, yaitu berlutut atau mati. Demi harga diri yang selalu ia perjuangkan, Indra lebih memilih mati. Namun tidak semudah itu. Dari belakang tiba-tiba muncul sesosok anak kecil yang tak lain adalah Mehdi. Berbekal pisau yang ia curi dari dapur, Mehdi berhasil menyayat wajah Said Heda di bagian matanya, membuat penampilannya kembali seperti dulu. Said Heda pun murka dan akan mengayunkan pedangnya ke arah Mehdi, tetapi Indra menghentikannya. Katanya ia akan berlutut asalkan nyawa Mehdi diampuni. Dengan berat hati, Indra pun berlutut di hadapan Said Heda.
diikuti semua klan yang menghadiri pertarungan itu. Setelah itu Indra pun pingsan. Namun untungnya Mehdi memanfaatkan momen tersebut untuk kabur. Saidheda kemudian menyuruh anak buahnya mencari Mehdi, dan jika ditemukan diperintahkan untuk langsung membunuhnya. Setelah itu ia membawa separuh pasukannya ke ruang medis yang ternyata sudah kosong. Benar kata Murphy, kalau Saidheda memang menargetkan warga Sanctum. Dan ternyata kali ini Murphy dan Emory sudah tumbuh dewasa. Mereka berani mengesampingkan ego mereka dengan membantu warga Sanctum bersembunyi di bengkel Riker. Sedangkan di Bardo, kita akan kembali melanjutkan adegan ketika Clark dan yang lainnya sedang tercengang oleh tingkah Echo, Octavia dan Diyoza yang di luar nalar. Alih-alih ikut kembali bersama Clark ke Sanctum, mereka malah memilih tinggal di Bardo dan ikut berjuang di perang terakhir. Setelah mendengar kenyataan mencengangkan itu, Clark dan yang lainnya berembuk mendiskusikan kenyataan yang ada di hadapan mereka. Tapi setelah mendapat informasi dari Gabriel, mereka sadar satu hal, bahwa Bill masih percaya Clark adalah kunci karena ia telah dipasangi Flame. Berarti Bill belum tahu kalau Flame itu sudah tidak ada di kepala Clark. Yang artinya Octavia, Diyoza dan Echo tidak memberitahukan kebenaran itu, sehingga mereka pun tidak benar-benar berpihak kepada Disciples. Lantas, rencana apakah yang direncanakan tiga wanita yang paling berbahaya di dunia itu? Clark, Raven, dan Miller pun pergi untuk mencari tahu rencana mereka. Sedangkan Gabriel, Jordan, dan Nila ditugaskan untuk tinggal di lorong batu anomali bersama Bill sebagai tahanan mereka. Setelah pertemuan tadi, sekarang saatnya Hope dibawa ke Skyring untuk dihukum. Hope yang merasa dikhianati dengan keputusan Echo berusaha untuk menyerangnya, namun dihadang oleh anggota Disciples lain. Tapi saat Disciples itu sedang menjatuhkan hukuman kepada Hope, tiba-tiba Echo menusuk Disciples itu tepat di tenggorokannya. Benar kata Clark, ia punya rencana yang sangat berbahaya. Echo pun memberi waktu 1 jam kepada Hope untuk pergi menemui teman-teman yang lain, lalu membawa mereka ke lorong batu anomali. Kalau Hope gagal, maka mereka juga akan ikut terbunuh. Hope pun mengangguk-ngangguk. Pada saat yang sama di lorong batu anomali, Bill dan Gabriel yang hidup di masa yang sama sedikit membicarakan masa lalu di bumi ketika bumi masih utuh. Pembicaraan mereka kemudian teralih ke sebuah catatan yang katanya ditinggalkan orang asli Bardo. Bahasa dan huruf yang digunakan mereka jelas tidak akan sama dengan bahasa manusia. Akan tetapi para Disciples mempelajarinya selama berabad-abad, dan ditemukanlah sebuah terjemahan tentang perang terakhir dan transendensi yang akan datang. Namun Jordan sedikit menganggap itu konyol. Masa untuk melampaui batas kita memerlukan kekerasan katanya. Tapi Bill tetap bersikukuh. Lalu ia pun pergi dari lorong batu anomali tanpa rasa takut. Katanya ia lapar dan tidak bisa ditahan lagi. Tapi karena Bill orang penting, Jordan dan Nila pun tak berani untuk menembaknya, sehingga Gabriel ikut dengan Bill makan siang sambil membawa senjata. Di saat yang sama, Octavia dan Diyoza sedang mengeluh karena tingkah Echo, tanpa ia ketahui bahwa Echo punya rencana yang besar. Tak lama kemudian Clark dan yang lainnya datang. Clark yang tadi tak sempat berduka atas kematian Bellamy sekarang langsung memeluk Octavia, mengatakan penyesalannya atas kematian Bellamy. Kemudian Octavia pun memeluk Miller, orang yang selama di bunker selalu ada di sisinya dan mendukung setiap keputusan yang ia lakukan. Meskipun ada masa lalu yang kelam, tapi mereka sudah melupakan itu semua. Setelah itu Hope datang. Ia langsung mengenali Clark, Raven, dan Miller berkat cerita dari Octavia. Hope pun langsung mengatakan kalau mereka harus segera pergi dari sana. Tapi karena Echo tidak ada, Octavia langsung paham ia pasti sedang merencanakan sesuatu untuk balas dendam. Lalu Hope mengatakan bahwa Levitt sedang membantu Echo dan akan segera menyusul. Octavia pun langsung panik karena Levitt tak mungkin mau membantunya. Echo pasti telah mengancam atau menganiayanya. Lantas ia pun buru-buru pergi ke kamar Levitt. Sedangkan Diyoza terheran-heran dengan tingkah Hope yang membiarkan Echo berbuat jahat seperti itu. Hope hanya menjawab bahwa ia menginginkan hal itu juga karena para Disciples telah merenggut semua darinya. Mendengar jawaban putrinya itu, Diyoza semakin khawatir karena ia tahu betul dengan perasaan itu, dan ia juga tahu betul apa konsekuensi yang harus ditanggung putrinya dari perbuatan jahat yang telah ia lakukan. Tapi meskipun berbagai cara ia lakukan untuk menasihati anak semata wayangnya itu,
Hope sama sekali tidak peduli. Di samping itu, Bill dan Gabriel sedang menyantap makan siang mereka. Makanan yang disiapkan persis seperti makanan di bumi membuat keduanya bernostalgia. Tapi pembicaraan mereka cukup menarik. Pembicaraan yang berfokus pada sebuah kepercayaan. Ironisnya, Bill yang selama ini diagungkan bahkan didewakan oleh para pengikutnya, ia sama sekali tidak percaya kepada dewa. Ia hanya merasa kalau dirinya adalah orang pilihan. Tapi oleh siapa ia dipilih jika bukan oleh dewa? Kata Bill, pertanyaan itu akan terjawab setelah memenangkan perang terakhir. Lalu, bagaimana jika mereka kalah? Bill sangat optimis bahwa ia akan menang bagaimanapun caranya demi seluruh umat manusia. Ya, demi seluruh umat manusia. Tapi seperti yang sudah kita ketahui, cara bagaimana Disciples hidup tidak mencerminkan manusia yang dipenuhi oleh perasaan, cinta, kasih sayang, keluarga, saudara, dan perasaan lainnya. Bill menghilangkan itu semua demi sebuah perang yang katanya sekali lagi demi seluruh umat manusia. Bagaimana bisa dikatakan demi seluruh umat manusia jika Bill menghilangkan seluruh unsur yang menjadikan manusia sebagai manusia? Meskipun sadar akan hal itu, tapi Bill tidak peduli sama sekali. Hanya satu yang ia pedulikan, yaitu apa yang akan terjadi ketika perang terakhir terjadi. Kemudian pembicaraan mereka harus terhenti karena kedatangan Andres. Ia datang memberitahu bahwa masalah besar telah terjadi. Pada saat yang sama, Octavia dan yang lainnya sudah sampai di tempat Levitt. Keadaannya mengkhawatirkan. Echo menyiksanya dan memaksanya untuk menjelaskan tentang cara kerja senjata Biogem 9 yang bisa membunuh semua orang yang ada di Bardo. Setelah tahu itu, Octavia tak langsung melepaskan Levitt, karena jika dilepaskan ia akan memanggil bantuan yang bisa menyebabkan Echo terbunuh. Lantas Octavia pun kembali menutup mulut Levitt dan ia langsung pergi mencari Echo. Adegan kemudian beralih kepada Jordan dan Nila yang masih di lorong batu anomali. Jordan yang cukup jenius seperti ayahnya tertarik untuk mempelajari catatan orang Bardo yang tadi ditunjukkan oleh Bill. Dan menurutnya catatan-catatan itu mirip dengan huruf-huruf bahasa Korea. Ia tahu sedikit bahasa Korea karena Monty adalah keturunan orang Korea. Dari yang selama ini ia pelajari, kata perang yang Bill percayai ternyata bukanlah perang, melainkan sebuah tes atau ujian. Opininya itu didukung dengan frasa-frasa lain yang merujuk pada sebuah persiapan atau penilaian. Menurutnya, kata ujian lebih masuk akal daripada perang. Terlebih lagi dari catatan itu tidak ada frasa yang mendukung adanya kekerasan. Tak lama kemudian Gabriel datang. Jordan pun memberitahu Gabriel tentang seberapa jenius dirinya. Jadi jika memang benar itu adalah ujian dan bukan perang, maka ujian tersebut akan dibebankan kepada satu orang yang jawabannya menentukan seluruh umat manusia. Adegan kemudian beralih kepada Echo. Setelah melihat waktu di jam, Echo kemudian mengeluarkan senjata Gem 9 yang berupa cairan berwarna merah muda itu. Kemudian membuka saluran air yang ada di depannya. Senjata itu akan disebarkan lewat air, kemudian akan menguap dan menjadi udara yang dihirup oleh siapapun yang ada di Bardo. Dan saat ia hendak menuangkan senjata itu, Clark, Octavia, Raven, dan yang lainnya keburu datang. Satu persatu dari mereka membujuk Echo untuk menghentikan niatnya itu. Mulai dari Octavia yang lebih terluka karena Bellamy satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kemudian Clark, ia telah mengalami apa yang dialami Echo. Di bunker Orgun, Clark telah melakukan pembunuhan massal yang sampai sekarang lukanya tidak pernah sembuh. Ia berusaha meyakinkan Echo tentang betapa sakitnya menanggung itu semua. Tapi Echo tidak terbujuk. Ia merasa kasus Clark dan dirinya berbeda. Clark melakukan hal itu untuk menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi. Tapi Echo melakukannya sebagai balas dendam, murni dan sederhana. Kemudian disusul oleh Raven. Raven mungkin adalah satu-satunya orang yang sangat dekat dengan Echo dibandingkan yang lain. Raven mengingatkan bahwa Bellamy yang tinggal bersama mereka di Bahtera tidak akan melakukan hal itu dan tidak akan pernah menginginkan Echo melakukan hal itu. Tapi tetap bujukan semua orang tidak berhasil. Sampai Raven dan semuanya berkata bahwa mereka tidak akan pergi dari sana. Jika Echo melakukan hal itu, maka Echo juga membunuh mereka semua. Mendengar itu, tangis Echo pecah. Raven pun memeluknya dan senjata tadi langsung diambil alih oleh Diyoza. Namun saat mereka akan pergi, Andres keburu datang.
Seperti biasa ia datang tampak sendirian namun sebenarnya bersama para disciples yang menyamar. Kemudian Diyoza pun memberikan senjata, tapi Andres yang terlihat sangat muak memaki-maki mereka semua, mengatakan bahwa mereka semua adalah binatang buas yang tumbuh di dalam hutan belantara. Ia juga menjatuhkan hukuman kepada Eko, 20 tahun pengasingan di Skyring. Namun, tiba-tiba Hope menggorok lehernya lalu mengambil senjata Gem-9 dan ia berlari ke arah saluran air dan satu tetes Gem-9 telah tumpah. Diyoza pun buru-buru mengulurkan tangannya menampung senjata yang berbahaya itu, mengorbankan dirinya demi menyelamatkan jiwa putrinya. Hanya dalam hitungan detik, tubuh Diyoza mulai berubah menjadi kristal. Waste this little one. Loser, not again. The Hundred bersambung. Setelah kejadian buruk yang menimpanya tempo lalu, Levi tetap kembali bekerja. Kali ini ia akan melihat MCAP seorang disciples yang ada di TKP ketika Bellamy menghilang atau meninggal. Namun Levitt menemukan kebenaran yang tidak terduga dari memori disciples itu, yang ternyata Bellamy masih hidup. Ia tidak terkena bom dan tubuhnya masuk ke dalam cahaya anomali. Ternyata Bellamy terseret ke planet Etheria yang masih purba. Banyak bebatuan dan pepohonan yang menjulang tinggi. Masalah paling seriusnya adalah batu anomali yang bisa membawanya kembali ke Bardo terdapat di sebuah menara batu yang menjulang tinggi ke langit. Bellamy juga tidak seorang diri. Ia terpental bersama seorang disciples yang bernama Duset. Duset ya, bukan Buset. Bukannya mencari solusi bersama, mereka berdua malah beradu jotos. Duset menyerang Bellamy dari belakang. Kemudian ia melemparkan pisau yang ada di tangan Bellamy. Namun sepertinya Duset terluka saat melintasi anomali sehingga ia pun kalah telak. Bellamy yang kesal pun menghantamkan batu ke kepala Duset sampai Duset pingsan. Saat Bellamy akan menghantamnya lagi, tetapi nuraninya tidak tega dan membiarkan Duset hidup. Terlebih lagi mereka ada di planet asing sehingga ia pun butuh teman sesama manusia. Karena mereka tidak tahu makhluk apa yang menghuni planet itu. Setelah itu Bellamy pun mencari jalan untuk mencapai batu anomali. Namun tebing bebatuan itu sangat tinggi dan tidak ada pijakan, sehingga ia pun kesusahan untuk mendaki. Berkali-kali ia mencoba, dirinya terus gagal. Sadar bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian, Bellamy pun kembali ke tempat tadi. Namun Duset sudah tidak ada. Bellamy pun mengikuti jejaknya sampai ia menemukan Duset di dalam sebuah gua. Ia menghampiri Duset untuk membantunya, tetapi Duset malah mencekiknya. Tidak punya pilihan lain, Bellamy pun memukul kaki Duset yang terluka sampai ia mengerang kesakitan. Meskipun berada di planet purba dan tidak ada seorang pun selain mereka berdua, keyakinan Duset terhadap Shepard masih sangat kuat. Ia terus melantunkan keagungan-keagungan Shepard yang membuat Bellamy sangat muak. Ia pun menginjak dada Duset dan berkata bahwa satu-satunya cara keluar dari planet itu adalah dengan bekerja sama. Lalu Bellamy melihat kaki Duset yang terluka. Ternyata tulangnya bengkok. Dan jika tidak segera dibenarkan, maka Duset tidak akan bisa berjalan lagi. Ia pun mengangkat kaki Duset dan memutar tubuhnya menghadap dinding. Bellamy akan meluruskan tulang Duset yang bengkok dengan menariknya. Itu akan sangat sakit. Dalam hitungan ketiga, Bellamy pun menarik kaki Duset. Duset pun mengerang kesakitan. Namun itu tidak seberapa dibandingkan dengan menanggung kelumpuhan seumur hidup. Berhari-hari Bellamy mengurus Duset yang masih sakit. Ia menggunakan keterampilan bertahan hidup di bumi untuk membuat api dan mencari makanan. Bahkan Bellamy menemukan telur berukuran besar yang tidak tahu itu telur apa. Ia menggunakan cangkang telur itu untuk menampung air dan membuat obat untuk Duset. Selama itu juga Bellamy berbicara sendirian untuk mengobati rasa bosannya karena Duset masih tak berdaya. Bahkan untuk berbicara pun Duset tidak bersemangat. Suatu hari Bellamy melihat buku kecil yang dibawa oleh Duset. Itu seperti kitabnya para disciples. Karena tidak ada kegiatan lain, Bellamy pun membaca buku itu sampai tuntas. Keesokan hari, Duset sudah mulai siuman. Kakinya pun sudah mulai membaik karena Bellamy terus merawatnya. Namun mereka malah langsung berdebat.
Bellamy yang tidak percaya dengan agama ataupun dewa memaki kitab Doucette yang dianggapnya tidak masuk akal sama sekali. Menurutnya, satu-satunya alasan Doucette selamat hari ini adalah dirinya, bukan keilahian dan sang shepherd yang ia agung-agungkan. Namun Doucette malah tertawa. Ia sudah paham dengan watak orang seperti Bellamy yang menurutnya selalu egois, mementingkan diri sendiri dan orang-orang terdekatnya. Berbeda dengan kepercayaan Doucette yang menganggap semua manusia sama rata. Tidak ada rasa cinta atau sayang yang berlebih. Mendengar itu, Bellamy menepuk kepala Doucette yang hendak berdoa dan menyuruhnya untuk melatih kakinya. Keesokan paginya, Doucette sudah mulai bisa berjalan dan Bellamy pun tidak mau menyia-nyiakannya dan langsung mengajak Doucette untuk melakukan pendakian. Karena kaki Doucette terluka, Bellamy terpaksa menopang Doucette supaya bisa naik ke tebing. Namun saat sampai di atas, Doucette tiba-tiba menghilang. Bellamy menjadi panik. Untungnya Doucette masih punya hati nurani dan melemparkan tali untuk Bellamy. Sekian lama mereka mendaki, akhirnya mereka sampai ke puncak. Terlihat lautan awan yang sudah mulai tampak. Mereka pun menduga bahwa sebentar lagi akan sampai di batu anomali. Akan tetapi mereka salah. Batu anomali masih jauh, berada di puncak tertinggi Gunung Batu. Untuk mencapai ke sana mungkin dibutuhkan waktu berhari-hari jika tidak ada rintangan lainnya. Singkat cerita, malam pun tiba dan salju sudah mulai turun, mengakibatkan mereka sangat kedinginan. Namun kesialan lain datang ketika badai salju sepertinya akan segera tiba. Jika dilanjutkan, mungkin mereka akan mati kedinginan. Tetapi Bellamy tidak mau menyerah dan memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Sedangkan Doucette lebih mengutamakan keamanan sehingga ia pun balik arah untuk mencari perlindungan. Sehingga mereka berdua pun menjadi terpisah. Bellamy terus mendaki di bawah badai salju yang sudah membekukan sebagian anggota tubuhnya. Ia terus bergumam bahwa dirinya tidak takut. Tetapi tiba-tiba Bellamy pingsan. Untungnya Doucette segera menemukannya dan membawanya ke gua yang ia temukan. Mereka berdua pun berpelukan untuk melawan dinginnya malam. Keesokan paginya Bellamy terbangun. Gua yang Doucette temukan sepertinya pernah ditinggali seseorang. Bellamy pun menemukan sebuah foto yang ternyata itu adalah foto Bill dan keluarganya. Tetapi Bellamy tidak menyadari bahwa itu adalah foto Bill Cadogan, pemimpin sekte Second Dawn di bumi. Usut punya usut, katanya Bill atau Shepherd pernah ke sana dan menemukan gua itu untuk berlindung. Tiba-tiba cahaya muncul dari bagian dalam gua. Saat dilihat, itu adalah kilasan cahaya dari makhluk penghuni Eteria yang telah melakukan transendensi. Cahaya berwarna kuning keemasan membentuk tubuh dengan tangan yang menghadap ke atas. Itu adalah bukti nyata bahwa ada makhluk yang telah melakukan transendensi. Jadi memang benar transendensi bisa terjadi. Dan karena itu Bill bersikeras ingin menemukan kode-kode anomali yang menjadi cikal bakal dari terjadinya transendensi. Doucette sangat kegirangan karena segala yang diramalkan oleh Shepherd benar adanya. Dan cahaya itu menjadi bukti kuat bahwa ia tidak mempercayai Shepherd yang salah. Namun Bellamy tetap tidak ingin percaya. Menurutnya tetap tidak masuk akal. Di Bardo, dibutuhkan teknologi canggih untuk menemukan kode-kode itu. Tetapi di Eteria ini sama sekali tidak ada teknologi. Bahkan merupakan planet purba yang belum mencapai zaman besi. Lalu bagaimana makhluk Eteria bisa melakukan transendensi? Setelah itu Bellamy termangu di depan api unggun sambil menghangatkan dirinya. Sudah berhari-hari mereka tinggal di gua itu tanpa makan dan minum yang layak. Mereka hanya mengandalkan lumut untuk bertahan. Katanya Bill bertahan di dalam gua itu selama 3 bulan karena badai saljunya tidak berhenti. Sehingga mereka pun harus sabar dengan keadaan yang terjadi sekarang. Lalu tidak sengaja Doucette berkata, "Dari abu kita bangkit," yang merupakan slogan sekte Second Dawn. Mendengar itu Bellamy kembali melihat foto Bill yang ia temukan dan barulah ia ingat dengan Bill Cadogan, pemimpin sekte Second Dawn yang merupakan seorang penipu, pendusta dan pembohong. Membuat Bellamy semakin yakin bahwa kepercayaan Doucette itu sesat. Singkat cerita, 2 bulan berlalu. Mereka masih berada di gua yang sama tanpa makan dan minum dan hanya bertahan dengan memakan serangga dan lumut. Bellamy sudah sangat putus asa
Namun Doucette tampak baik-baik saja. Ia terlihat tidak punya beban dan menikmati ujian yang sedang terjadi. Kenapa demikian? Karena menurutnya Bellamy tertekan karena perasaannya terhadap orang-orang yang ia sayangi di luar sana. Sedangkan Doucette tidak. Ia tidak terbebani dengan hal itu sehingga dirinya bisa lebih tenang. Kemudian Doucette pun mengajaknya berdoa untuk meredakan beban Bellamy. Karena sangat putus asa, Bellamy yang awalnya sangat menentang ajaran Shepard pun memutuskan untuk berdoa. Namun ia hanyut dalam doa itu dan di alam bawah sadarnya ia bertemu dengan Bill Cadogan. Bill mengajak Bellamy untuk masuk ke dalam inti gua dan tak disangka di sana ia bertemu dengan ibunya. Ibunya menuntun Bellamy menuju ke arah cahaya. Tetapi tiba-tiba ia tersadar dan badai salju pun secara misterius berhenti. Entah karena Bellamy serius berdoa atau memang sudah waktunya saja badai berhenti. Namun waktu yang sangat tepat itu membuat hati Bellamy yang awalnya sekeras batu menjadi luluh dan percaya pada keagungan Shepard. Kemudian mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun hari kian semakin gelap dan masih setengah perjalanan lagi. Jika dilanjutkan mereka akan kedinginan. Dan jika mereka kembali ke gua mereka tidak akan mengalami kemajuan. Bellamy pun meyakinkan Doucette untuk terus mendaki. Tidak peduli apa yang akan terjadi, karena itu adalah satu-satunya peluang mereka. Singkat cerita, mereka pun mendaki tebing. Berbekal tali sederhana, mereka mendaki tebing yang curam dan berbahaya. Tiba-tiba, Doucette terpeleset. Untungnya Bellamy sudah mencapai titik yang batunya bisa menopang seluruh tubuhnya, sehingga Bellamy dapat menahan Doucette. Meskipun Doucette berkata agar talinya dipotong saja, tetapi Bellamy tidak menyerah dan dengan sekuat tenaga ia menarik Doucette sampai selamat. Tidak ingin berlama-lama di sana, mereka pun terus mendaki dan tidak lama kemudian mereka sampai di batu anomali. Doucette langsung menekan simbol-simbol menuju Bardo. Namun, cahaya anomali itu justru muncul di bawah yang mengharuskan mereka untuk melompat. Doucette melompat terlebih dahulu. Melihat temannya melompat, Bellamy pun menguatkan dirinya dan menyusul Doucette. Dan mereka pun sampai di Bardo. Bellamy langsung disambut oleh Bill. Dan setelah rintangan yang ia lewati, Bellamy pun bertekuk lutut di hadapan Shepard Bill. Seluruh hati dan jiwanya ia sembahkan untuk Shepard yang menurutnya telah menyelamatkannya dari kekejaman planet Eteria. Pada saat yang sama, Clark dan yang lainnya sedang menjadi tahanan. Tetapi karena Clark dianggap sebagai kunci yang penting, mereka ditahan dengan kemewahan dan makanan enak. Tidak lama kemudian, Bill bersama Bellamy datang. Echo, Octavia, dan Clark sangat terkejut karena tidak menyangka Bellamy masih hidup. Clark pun langsung memeluk Bellamy dan membisikkan sesuatu. Kuncinya adalah Flame. Mereka menyangka bahwa Flame masih ada di kepalaku. Jangan katakan apa-apa. Setelah itu, di luar ruangan Bellamy mengatakan kepada Bill bahwa Clark tidak memegang Flame. Kata-kata Bellamy pun membuat semua orang terkejut. The Hundred bersambung.